Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, dengan Mulyawan pada pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi perbandingan trigonometri. Pada perbandingan trigonometri kita akan membahas yang pertama, yaitu berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Masih ingat dengan bangun datar tersebut? Ini adalah bangun datar yang berbentuk segitiga dengan salah satu sudutnya memiliki besar sudut 90 derajat atau membentuk siku-siku. Maka segitiga ini kita namakan segitiga siku-siku. Misalkan saya namakan segitiga siku-siku A, B, dan C. Selanjutnya kita akan memberikan nama untuk sisi-sisi yang berada pada segitiga tersebut. Pertama kita perhatikan sisi BC atau yang tegak berada persis di hadapan sudut A. Maka sisi BC kita namakan dengan sisi A. Kemudian ada sisi AC berhadapan dengan sudut B, kita namakan dengan sisi B. Dan yang terakhir sisi AB yang berhadapan dengan sudut C, kita namakan dengan sisi BC. Setelah kita mengetahui nilai A, B, C pada sisi-sisi segitiga tersebut, langkah yang selanjutnya kita akan membandingkan panjang sisi A, B, maupun C yang tergolong pada perbandingan trigonometri. Misalkan perbandingan tersebut kita ambil dari salah satu sudut. Misalkan ada suatu sudut alfa berada pada sudut A. Maka kita akan mencari perbandingan terhadap sisi A, sisi B, dan sisi C. Sisi A yaitu diperoleh dari garis AB, itu berada di depan sudut alfa. Maka sisi A tersebut kita namakan dengan sisi depan. Kemudian yang selanjutnya ada sisi B yang terbentuk dari AC berada di samping sudut. Ingat, di samping, bukan di bawah. Maka sisi B tersebut kita namakan dengan sisi samping. Dan yang terakhir adalah sisi AB atau sisi C, itu merupakan sisi miring pada suatu segitiga siku-siku. Setelah mengetahui nama sisi-sisinya terhadap sudut yang akan dicari, ada sisi depan, sisi samping, dan sisi miring, kita akan gunakan nilai perbandingan trigonometri. Dari segitiga yang tadi, terhadap suatu sudut alfa, ada salah satu perbandingannya mulai dari sisi B, saya kembalikan lagi, adalah sisi samping. Kemudian ada sisi depan A dan sisi miringnya C. Membandingkan terhadap ketiga sisi tersebut. Perbandingan yang pertama adalah sin alfa. Sin alfa itu diperoleh perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Sisi depan itu sendiri yaitu kita misalkan A, dan sisi C kita misalkan sisi miring kita misalkan dengan C. Jadi sin A sisi depan per sisi miring bisa disebut juga sin A sama dengan A per C. Perbandingan yang kedua yaitu cos alfa. Cos alfa melibatkan perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Sisi samping yaitu dari garis atau sisi B dan sisi miringnya adalah C. Maka nilai dari cos alfa adalah perbandingan B berbanding C atau B dibagi C atau B per C. Perbandingan yang ketiga yaitu melibatkan antara sisi depan dan sisi samping. Kita beri nama adalah tan alfa, yaitu perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Karena sisi depan sendiri adalah nilainya A dan sisi samping nilainya B,
maka tan alfa bisa disebut juga sebagai, dari pengertian atau perbandingan pada segitiga siko-siko ini, saya harap kalian bisa mencari nilai perbandingan jika diketahui misalkan pada suatu permasalahan ada suatu gambar pohon kelapa. Ini sudah pernah kita bahas pada saat menentukan panjang salah satu sisinya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Misalkan diketahui segitiga yang terbentuk oleh kemiringan daripada pohon kelapa dengan memperhatikan sudut yang terbentuk adalah dari pohon kelapa dengan tanah, sehingga diperoleh sisi depan atau opposite dengan panjang 15 meter. Kemudian panjang sisi miring atau hipotenus yaitu sebesar 20 meter. Berarti yang belum ditemukan adalah panjang jarak dari pohon kelapa ke hasil pengukuran atau dinding tersebut. Dari gambar tersebut bisa kita simulasikan sebuah gambar pohon kelapa di samping, maka kita akan mencari berapa sih nilai sin alfa. Yang kedua, berapa nilai cos alfa. Dan yang ketiga adalah tan alfa. Untuk mencari nilai sin, cos, dan tan, tak ketinggalan kita harus mencari semua panjang sisi-sisinya. Ada sisi depan, sisi miring, dan yang selanjutnya kita mencari sisi samping yang berada di samping sudut. Kita cari dulu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Silakan dikerjakan, kemudian nanti bisa dikumpulkan. Oke, selamat mengerjakan. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.